Psikologi humanistik adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalis. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangan bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik atau humanistic education. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan share filosofi Pancasila dengan kosongan 03 akan menjelaskan tentang Kurt Goldstein. Kurt Goldstein lahir pada 6 November tahun 1878 dan meninggal pada 19 September tahun 1965. Ia merupakan seorang ahli saraf dan psikiater Jerman yang merupakan pelopor dalam neuropsikologi. Kurt Goldstein lahir dalam keluarga besar Yahudi. Setelah pendidikan awalnya di gimnasium, ia sempat belajar filsafat di Universitas Heidelberg sebelum pindah ke Universitas Breslau di mana ia belajar kedokteran. Di Breslau, Goldstein menjabat sebagai asisten laboratorium untuk Ludwig Edinger dan belajar di bawah Karl Wernicke. Goldstein menjalankan klinik neurologi kecil dan setelah kematian Edinger mengambil alih peran sebagai profesor neurologi. Dia menciptakan teori holistik organisme berdasarkan teori Gestalt yang sangat mempengaruhi perkembangan terapi Gestalt. Buku terpentingnya dalam bahasa Jerman, Der Aufbau des Organismus pada tahun 1934, telah diterbitkan lagi dalam bahasa Inggris, The Organism pada tahun 1995 dengan pengantar oleh Oliver Sacks. Setelah Perang Dunia, Goldstein mengambil keuntungan dari sejumlah besar cedera otak traumatis di klinik dan mendirikan The Institute for Research in the Consequence of Brain Injuries. Disinilah ia mengembangkan teorinya tentang hubungan otak dengan pikiran. Pada tahun 1930, Goldstein menerima posisi di Universitas Berlin, dan pada tahun 1933, Partai Sosialis Nasional Nazi berkuasa, dan Goldstein ditangkap serta dipenjarakan di ruang bawah tanah. Setelah seminggu, dia dibebaskan dengan syarat bahwa dia akan setuju untuk segera meninggalkan negara itu dan tidak akan pernah kembali. Untuk tahun berikutnya, ia tinggal di Amsterdam, didukung oleh Yayasan Rockefeller, dan menulis karya masternya The Organism. Goldstein beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1935 dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1940. Istrinya Eva Rothman adalah putri dari ahli neuroanatomi Merlin Max Rothman. Selanjutnya, Goldstein beremigrasi ke Amerika Serikat di mana ia memenuhi sejumlah peran akademis. Dia adalah profesor neurologi di Columbia pada tahun 1936 hingga 1940. Dan pada tahun 1938 dia menyampaikan kuliah William James di Harvard. Dan dari tahun 1940 hingga 1945, ia memiliki posisi di Tufts di Boston bersama dengan praktik neuropsikiatri. Sementara ia melanjutkan kuliah di City University of New York dari tahun 1950 hingga 1955, dan pada akhirnya tahun 70-an ia masih mengajar kursus di Universitas Brandeis. Namun tahun-tahun terakhirnya dirusak oleh tragedi, istrinya bunuh diri setelah lama sakit, dan bagi Goldstein sendiri, Amerika tetap menjadi negara yang asing, dan dia meninggal pada 1965 setelah jatuh yang mengakibatkan afasia, suatu kondisi yang selalu ia teliti. Meskipun dilatih sebagai dokter medis, Goldstein mempelopori banyak kemajuan penting dalam psikologi. Sebagai pelopor awal neuropsikologi, ia mempelajari efek kerusakan otak pada kemampuan abstraksi. Karyanya membuat menyimpulkan bahwa meskipun area fisik otak seperti lobus frontal dan ganglia subkortikal mungkin rusak, trauma psikologis adalah masalah yang lebih mendesak. Kesimpulannya tentang skizofrenia menekankan penyakit ini sebagai mekanisme perlindungan terhadap kecemasan daripada cacat organik. Setelah penelitian ahli saraf Jerman Hermann Oppenheim
tentang trauma terkait perang, Goldstein berfokus pada pemahaman trauma tentang tentara yang kembali pasca Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, dokter berpikir tentara berpura-pura sakit untuk menghindari tugas atau pensiun setelah perang, dan ada sedikit penelitian untuk membuktikan sebaliknya. Goldstein kemudian berusaha untuk merehabilitasi pasien yang menderita trauma pasca perang. Upayanya menghasilkan rehabilitasi yang sukses terhadap tentara. Sekitar 73% pasien dapat kembali ke pekerjaan lama mereka, sementara hanya 10% yang tetap dirawat di rumah sakit. Saya Parameswari Askia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Ludwig Binswanger. Riwayat hidup. Ludwig Binswanger lahir pada tanggal 13 April 1881 di Swiss, di tengah keluarga yang memiliki tradisi kedokteran dan psikiatri yang kuat. Binswanger adalah psikiater eksistensialis pertama dari tipe krisis yang dialami pasien dalam pengalaman terapi. Binswanger meraih gelar sarjana kedokteran dari University of Zurich tahun 1907. Ia juga direktur medis sanatorium Bellevue di Kreuzlingen, kota kelahirannya dari tahun 1911 hingga 1956. Teori eksistensial Binswanger. Teori eksistensial Binswanger adalah teori yang menyangkal konsep kasualitas, dualisme antara jiwa dan badan, serta pemisahan antara orang dan lingkungannya. Binswanger mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Tujuannya adalah rekonstruksi dunia pengalaman batin. Psikologi eksistensial memiliki banyak perbedaan dengan teori-teori psikologi sebelumnya, karena teori psikologi eksistensial merupakan pemberontakan dari beberapa teori-teori psikologi sebelumnya. Ada 6 struktur eksistensi Binswanger, yaitu yang pertama, ada di dunia, yang kedua, ada melampaui dunia atau kemungkinan-kemungkinan dalam manusia, yang ketiga, ada dasar eksistensi, yang keempat, ada rancangan dunia, yang kelima, ada cara-cara ada di dunia, dan yang keenam, ada eksistensial. Pengaruh Binswanger. Binswanger pada dasarnya berjuang untuk menemukan arti dalam penyakit gila dengan menerjemahkan pengalaman para pasien ke dalam teori psikoanalisis. Setelah membaca pendekatan filsafat Heidegger Being in Time, Binswanger menjadi lebih eksistensial dan fenomenologis dalam pendekatannya kepada para pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakosya Putri Hadwijoyo, 0603521044. Aldous Leonard Huxley lahir pada 26 Juli 1894 di Godalming, Surrey, Inggris, dan meninggal pada 22 November 1993 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Ia adalah seorang novelis dan kritikus Inggris berbakat dengan kecerdasan akut dan luas yang karya terkenalnya karena kecerdasannya dan sindirannya yang pesimis. Aldous Huxley adalah cucu dari ahli biologi terkemuka Thomas Henry Huxley dan merupakan anak ketiga dari penulis biografi dan sastrawan Leonard Huxley. Saudara-saudaranya termasuk ahli fisiologi Andrew Fielding Huxley dan ahli biologi Julian Huxley. Ia menempuh pendidikan di Eton. Selama waktu itu, ia menjadi buta sebagian karena kreativitas. Dia mempertahankan penglihatannya yang cukup untuk membaca dengan susah payah, dan dia lulus dari Balliol College, Oxford pada tahun 1916. Dia menerbitkan buku pertama pada tahun 1916 dan mengerjakan asenom berkala dari tahun 1919 hingga 1921. Setelah itu, ia mengabdikan dirinya sebagian besar untuk menulis dan menghabiskan sebagian besar waktunya di Italia hingga akhir tahun 1930. Ia menekankan adanya pendirian nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Proses pendidikan nonverbal selayaknya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi. Teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa sangat senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri.
Karya-karyanya Huxley antara lain adalah novel yang pada dasarnya satir, tetapi juga dengan jelas mengungkapkan ketidakpercayaan Huxley terhadap tren abad ke-20 baik dalam politik maupun teknologi. Novel ini menyajikan visi mimpi buruk tentang masyarakat masa depan di mana pengkondisian psikologis menjadi dasar bagi sistem kasta yang ditentukan secara ilmiah dan tidak dapat diubah, yang pada gilirannya melenyapkan individu dan memberikan semua kendali kepada negara dunia. Dalam novel After Many a Summer Dies the Swan pada 1939 yang diterbitkan segera setelah dia pindah ke California, Huxley mengalihkan perhatiannya ke budaya Amerika. Karya terpenting Huxley selanjutnya adalah The Devils of London pada tahun 1952, sebuah studi psikologis rinci tentang insiden sejarah di mana sekelompok biawati Prancis abad ke-17 diduga menjadi korban kerasukan setan, dan The Doors of Perception pada 1954, sebuah buku pengalaman Huxley dengan obat halusinogen meskalin. Novel terakhirnya adalah Island pada tahun 1952, adalah visi utopis dari masyarakat Samudra Pasifik. Nama saya Nurma Lydia dengan nomor induk mahasiswa 06035211041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh humanistik yaitu Gordon Willard Allport. Gordon Willard Allport lahir pada 11 November 1897 di Montezuma dan wafat pada 9 Oktober 1967 karena penyakit paru-paru yang disebabkan oleh rokok. Dia merupakan anak keempat dari pasangan John A. Allport dan Nellie Wise Allport. Pada usia 6 tahun, keluarganya telah berpindah sebanyak 3 kali dan akhirnya menetap di Cleveland, Ohio. Di tahun 1915, Allport mengikuti jejak kakaknya yaitu Floyd yang menginspirasinya untuk masuk ke Harvard. Di tahun 1919, beliau menyandang gelar sarjana psikologi dan ekonomi. Beliau menghabiskan masa hidupnya untuk mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti kecurigaan, komunal, prasangka, serta mengembangkan tes kepribadian. Berikut teori Allport. Allport menganggap bahwa motivasi merupakan motif dari perilaku yang dirangsang, didorong, diperjuangkan, dan diarahkan menuju masa depan yang menimbulkan ketegangan. Ia memandang bahwa kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik, individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Berikut ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian matang menurut Allport. Yang pertama, perluasan rasa untuk memerhatikan sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, memiliki relasi yang hangat dengan orang lain. Yang ketiga, mampu menerima diri sendiri. Yang keempat, berorientasi pada persoalan dan bukan berorientasi pada diri sendiri. Yang kelima, paham akan diri sendiri. Yang keenam, dapat membangun pemahaman jernih tentang tujuan hidup dalam intelligible theory. Nah, berikut adalah kontribusi Allport dalam psikologi. Kontribusi terbesarnya dalam bidang psikologi adalah teorinya mengenai sifat atau traits. Menurut Allport, struktur kepribadian dinyatakan dalam sifat dan dinamika kepribadian didorong juga oleh sifat. Baginya, sifat adalah sesuatu yang sesungguhnya eksis namun tidak terlihat. Sumbangsih terbesarnya adalah pengembangan dan penarikan perhatian psikolog pada kepribadian terutama dari perspektif bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Rashidah dengan NIM 06035211045 akan menjelaskan tentang Carl Swanson Rogers. Carl Swanson Rogers atau biasanya dikenal dengan Carl Rogers lahir pada 8 Januari tahun 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Ia meninggal pada 4 Februari tahun 1987 di La Jolla, California. Ia merupakan psikolog Amerika yang berasal dari pendekatan non-direktif atau berpusat pada klien. Untuk psikoterapi, menekankan hubungan orang ke orang antara terapis dan klien, yang menentukan arah, kecepatan, dan durasi pengobatan. Minatnya dalam psikologi dan psikiatri berasal dari ketika ia masih menjadi mahasiswa di Union Theological Seminary di New York City. Setelah 2 tahun yang meninggalkan seminari dan mengambil gelar MBA pada tahun 1928 dan PhD pada tahun 1931 dari Columbia University Research College, saat menyelesaikan pekerjaan doktoralnya, ia terlibat dalam studi anak di Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York, dan menjadi direktur agensi pada tahun 1930. Dari tahun 1935 sampai 1940, ia mengajar di University of Rochester dan meliput clinical treatment of the carbon child pada tahun 1939 berdasarkan pengalamannya dalam bekerja dengan anak-anak bermasalah. Pada tahun 1940,
Ia menjadi profesor psikologi klinis di Ohio State University, di mana ia menulis konseling dan psikoterapi pada tahun 1942. Di dalamnya, Hibbert menyarankan bahwa klien dengan membangun hubungan dan pemahaman menerima terapis dapat menyelesaikan kesulitan dan mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk merestrukturasi kehidupan mereka. Beliau juga memandang manusia mampu berkembang secara pribadi dan sosial bila keyakinan diri seseorang mampu ditopang juga dengan penghargaan dan pengakuan orang lain yang berada di sekitarnya. Rogers kemudian menemukan teori dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun yang menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Temuan Rogers berpendapat bahwa klien atau individu memiliki pribadi dan sosial yang baik, namun terkadang seseorang tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya dan seseorang melihat kelemahannya saja. Masalah inilah yang menjadi perlunya seseorang pembimbing atau konselor untuk menggali dan menjadi fasilitator kepada klien untuk menemukan potensi positif yang ada dalam dirinya. Rogers juga mengidentifikasikan 5 karakteristik orang yang berfungsi penuh. 1. Terbuka untuk pengalaman, yaitu menerima emosi negatif maupun emosi positif. 2. Kehidupan eksistensialnya berhubungan dengan pengalaman yang berbeda seperti yang terjadi dalam kehidupan, mampu menghindari prasangka-prasangka, mampu hidup dan sepenuhnya menghargai waktu saat ini. Ketiga, percaya perasaan untuk mempercayai diri kita sendiri agar dapat membuat pilihan yang tepat. Keempat, kreativitas, berpikir kreatif dan mengambil resiko adalah fitur dari kehidupan seseorang dan melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan dan mengubah serta mencari pengalaman baru. Kelima, kehidupan yang terpenuhi. Seseorang bahagia dan puas dengan kehidupannya dan selalu mencari tantangan serta pengalaman baru. Namun, masih banyak orang yang belum dapat menggunakan dirinya secara penuh karena tidak semua orang dapat menjadi pribadi yang sehat secara psikologi. Sebagian besar dari mereka banyak mengalami kondisi tidak berharga, tidak kompeten, membela diri, dan disorganisasi. Maka dari itu, disinilah peran penting konselor untuk membantu membimbing klien agar tidak menjadi kehilangan arah tujuan hidup. Tujuan konseling: 1. Memberi kesempatan dan kebebasan kepada individu untuk mengekspresikan perasaan-perasaannya, berkembang dan terrealisasikan potensinya. 2. Membantu individu untuk sanggup berdiri sendiri dan dalam mengadakan integrasi dengan lingkungannya dan bukan pada penjagoan tingkah laku itu sendiri. 3. Membantu individu untuk menghadapkan perubahan. Berikut adalah teknik-teknik konseling. 1. Acceptance, penerimaan. 2. Respect, rasa hormat. 3. Understanding, mengerti atau memahami. 4. Reassurance, mendalamkan hati atau meyakinkan. 5. Encouragement, atau dorongan. 6. Limited questioning, pertanyaan tak terbatas. 7. Reflection, memantulkan pertanyaan dan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Viktor Frankl. Frankl dilahirkan pada tanggal 26 Maret 1905 di Vienna, Austria dan meninggal pada tahun 1997. Ketertarikannya pada ilmu psikologi sudah sejak sekolah menengah atas. Ia menghadiri kuliah psikologi terapan dan pada tahun 1923 dalam rangka kelulusannya ia menulis artikel yang berjudul On the Psychology of Philosophical Thought. Frankl terkenal dengan idenya tentang makna sebagai motivasi dasar manusia dan logoterapi merupakan terapi yang dianggapnya dapat mengatasi kehampaan akan makna. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, dan Frankl mengatakan bahwa motivasi utama manusia adalah pencarian akan makna. Makna tersebut bersifat unik dan spesifik, yang berbeda dari waktu ke waktu dan merupakan makna spesifik dalam suatu momen tertentu. Setiap orang harus mampu menemukan makna hidupnya masing-masing. Jika makna hidup tersebut tak ditemukan, maka akan menimbulkan apa yang disebut dengan frustasi eksistensial atau nogenic neurosis. Menurut Frankl, kehampaan eksistensial merupakan sesuatu yang jamak terjadi pada dewasa ini.
Untuk mengatasi kehampaan makna tersebut, Frankl menciptakan apa yang disebut dengan logoterapi. Menurut Frankl, logoterapi menunjuk pada makna dari eksistensi manusia dan kebutuhan manusia akan makna, serta teknik-teknik terapeutik khusus untuk menemukan makna dalam kehidupan. Menurut Frankl, logoterapi tidak bersifat retrospektif ataupun introspektif, tapi lebih berorientasi pada makna yang harus dipenuhi di masa yang akan mendatang. Pada logoterapi, pasien diarahkan pada makna hidupnya dan disadarkan bahwa makna hidupnya tersebut akan berkontribusi pada upayanya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Berbeda dengan psikoanalisis yang mengatasi neurosis dengan memperbarui proses psikodinamis klien atau behaviorisme dengan mendesain program learning atau reconditioning. Logoterapi mencoba berhubungan langsung dengan dimensi yang paling dasar dari manusia, yaitu kemampuan manusia dalam melakukan self-transcendence dan self-distancing. Menurut Frankl, self-transcendence menunjukkan pada bahwa human existence is always directed towards something that is not itself. Manusia akan mencapai kesempurnaan termasuk kebermaknaan hidup jika fokus pada sesuatu yang ada di luar dirinya, bukan pada sesuatu yang ada dalam dirinya. Dalam upaya menemukan makna, Frankl menyebutkan 3 nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber makna bagi manusia, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai kreatif. Nilai kreatif menunjukkan pada nilai-nilai yang disadari melalui perbuatan atau penciptaan suatu karya tertentu. Setiap orang tentu mempunyai karya dengan kualitas dan kuantitas yang sangat beragam. Karya tersebut bisa berupa konsep, perbuatan, ataupun karya secara fisik. Dalam pandangan logoterapi, kesadaran bahwa kita memiliki suatu karya tersebut dipandang akan berkontribusi pada perasaan seseorang akan makna. Logoterapi sendiri salah satunya bertugas dalam memperluas cakrawala klien sehingga menyadari karya-karya kreatif yang pernah dibuat selama hidupnya. Yang kedua adalah nilai-nilai mengalami atau experiential values. Nilai berikutnya disebut dengan nilai mengalami. Jika nilai kreatif merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan apa yang kita berikan pada dunia, nilai-nilai mengalami menunjukkan pada nilai-nilai yang kita terima dari dunia. Menikmati keindahan alam, mendengarkan alunan musik, merasakan karunia dan kebaikan Tuhan, mengalami anugerah cinta dari orang lain, dan lain-lainnya. Bagi logoterapi, merasa dicintai merupakan sesuatu yang sangat penting. Cinta dianggapnya sebagai satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam pusat kepribadian seseorang. Menurut Frankl, melalui cinta kita bisa mengetahui sisi terdalam dari diri seseorang dan mendorong orang tersebut untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai pengambilan sikap. Nilai-nilai pengambilan sikap ini menunjukkan pada nilai-nilai yang diperoleh ketika dihadapkan pada suatu kesulitan hidup. Kesulitan hidup merupakan suatu keniscayaan dan kita mempunyai kebebasan untuk menyikapinya. Kita bisa mengambil sikap negatif sehingga terpuruk dan menderita, ataupun kita mengambil sikap positif sehingga kita dapat bertahan dan bahagia. Upaya kita menemukan makna di balik semua kesulitan hidup itu sangat menentukan pada bagaimana makna kesulitan hidup tersebut bagi kita. Berikutnya ada beberapa teknik yang biasa dipakai dalam logoterapi, antara lain yaitu intensi paradoksal dan dereflection. Intensi paradoksal untuk mengatasi anticipatory anxiety dengan menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-distancing. Sedangkan dereflection untuk mengatasi hyperreflection dengan menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-transcendence. Apa yang dimaksud dengan intensi paradoksal? Intensi paradoksal merupakan suatu teknik yang dibangun berdasarkan fakta bahwa ketakutan justru akan mendorong munculnya apa yang ditakutkan, dan keinginan yang berlebihan atau hyperintention atau hyperreflection justru akan menjauhkan diri dari apa yang diinginkan. Seperti orang yang sangat ingin tidur atau sangat takut tidak bisa tidur, anticipatory anxiety justru akan membuatnya benar-benar tidak bisa tidur. Dengan intens paradoksal, si klien diminta untuk menjaga jarak dengan gejala-gejala psikologis yang dialaminya. Prosedurnya, ia harus menyadari ketakutan-ketakutannya dan mengambil jarak dari ketakutan-ketakutan tersebut dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditakutkan. Mengambil jarak dari gejala-gejala psikologis yang dialami tersebut bisa saja dilakukan dengan humor atau menertawakan diri sendiri. Teknik lain yang digunakan logoterapi adalah dereflection. Apa itu dereflection? Jadi dereflection itu teknik yang menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan
transcendence dalam mengatasi gangguan psikologis karena terlalu fokus pada pencapaian tujuan-tujuan pribadi. Keinginan yang berlebihan untuk mencapai apa yang diinginkan tersebut seringkali menyebabkan hyperreflection dan menimbulkan perasaan tertekan dan kecemasan yang hebat sehingga kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Hyperreflection ini bisa menimbulkan masalah-masalah psikologis seperti insomnia, gangguan konsentrasi, gangguan nafsu makan, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Elkalica Putri Hadiwijoyo, 0603521044. Abraham Harlow Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang oleh banyak pihak dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Ketenarannya dapat dilihat dari pengaruh terhadap ilmu-ilmu humaniora seperti geografi dan demografi. Maslow dilahirkan di Manhattan, New York pada tanggal 1 April 1908 dan meninggal pada tahun 1970. Ia menghabiskan masa kecilnya di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Salman Maslow dan Roski Maslow. Pada masa kecilnya, kehidupan Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi yang kuat. Maslow merasakan kebencian dan kemarahan tidak hanya pada masa kecilnya, tapi juga hingga hari kematian ibunya yang hanya berjarak beberapa tahun sebelum kematian Maslow sendiri. Meskipun ia dibesarkan dalam nihilnya kasih sayang seorang ibu, namun ia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang sama sekali tidak dilihatnya dari sosok yang membesarkannya, hingga ia terheran-heran asal segala nilai kebaikan yang ia miliki. Kehidupan pribadi Maslow diwarnai dengan rasa sakit, baik fisik maupun psikologis. Pada masa remaja, ia adalah orang yang sangat pemalu, tidak bahagia, terisolasi, dan tidak menyukai diri sendiri. Pada tahun-tahun belakangan, ia sering berada dalam keadaan kesehatan fisik yang kurang baik. Ia mengalami beberapa penyakit termasuk masalah jantung yang kronis. Pemikiran Maslow tentang motivasi manusia pada dasarnya mengandalkan psikologi klasik yang ada, bukan untuk menyangkalnya, bukan pula untuk membentuk suatu psikologi tandingan lainnya, namun justru untuk memperluas konsep mengenai kepribadian manusia yang mencapai tingkat-tingkat tertentu sesuai hakikatnya. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk mengalami dan menerima, lalu ia mengemukakan suatu teori tentang motivasi manusia yang membedakan antara kebutuhan-kebutuhan dasar dan meta kebutuhan. Sebagai bapak spiritual dari psikologi humanistik, Maslow mengembangkan teori motivasi atau teori kepribadian dengan bertumpu pada sejumlah anggapan besar mengenai manusia yang tingkah lakunya yang khas ajaran psikologi humanistik, yakni yang pertama, menurut Maslow, teori motivasi yang komprehensif akan terbentuk hanya apabila manusia dipandang atau dipelajari sebagai suatu keutuhan, bukan sebagai jumlah dari bagian-bagian. Yang kedua, selama ini belum pernah ada teori dalam psikologi yang disusun berdasarkan studi atas individu-individu yang sehat secara psikologis. Yang ketiga, psikologi selama ini terlalu menekankan sisi negatif manusia dan juga mengabaikan aspek-aspek positif dari keberadaan manusia. Yang keempat, menurut Maslow, di dalam diri manusia terdapat satu ciri umum, yakni potensi kreatif. Potensi kreatif menurut Maslow adalah ciri dari inheren dan mendorong manusia untuk tumbuh dan berubah. Teori ini bila diaplikasikan dalam pendidikan diharapkan dapat mengoptimalkan efektivitas proses pembelajaran. Yang pertama ada psychological needs. Dalam memenuhi kebutuhan fisik, perguruan tinggi dapat menyediakan fasilitas seperti kantin bersih dan sehat, ruang kelas yang nyaman, toilet yang bersih, dan fasilitas baik lainnya. Yang kedua ada safety needs. Kebutuhan akan rasa aman dapat dipenuhi melalui persiapan media pembelajaran dengan baik, sikap guru atau dosen yang menyenangkan, tidak menghakimi dan tidak mengancam. Yang ketiga ada belongingness dan love needs. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui hubungan antar dosen dan mahasiswa dan juga hubungan antar mahasiswa dengan mahasiswa. Yang keempat ada esteem needs. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan cara self-esteem atau mengembangkan rasa percaya diri dari mahasiswa. Mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar belakang pengetahuan untuk membantu memastikan keberhasilan. Yang kelima ada self-actualization needs. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh psikologi humanistik yang telah banyak mengkontribusikan pemahamannya dan dalam menjabarkan perilaku manusia dan segala potensi yang dapat dikembangkan hingga titik maksimal perkembangannya, setidaknya sampai pada suatu taraf yang dapat diterima akal. Beberapa dari karya Abraham Maslow yang fenomenal ditulis pada 10 tahun terakhir sebelum akhir hayatnya, diantaranya Towards a Psychology of Being pada tahun 1962,
Religious and Peak Experiences pada tahun 1964, Euclidean Management, a Journal pada tahun 1965, The Psychology of Science, a Reconnaissance pada tahun 1966, dan pada tahun 1970, Motivation and Personality Volume 2, New York Harper and Row and the Further Research of Human Nature sebagai buku kumpulan artikel Maslow yang diterbitkan setahun setelah ia meninggal. Perkenalkan, nama saya Norma Lydia dengan nomor induk mahasiswa 06035211041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Rollo May. Berikut pemaparannya. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Idaho dan wafat pada 22 Oktober 1994 di California. Beliau merupakan seorang terapis yang telah membangun sudut pandang mengenai manusia. Beliau mengembangkan teori humanistik, yaitu teori yang memandang manusia secara positif. Manusia dilihat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia mempercayai pada hakikatnya individu memiliki potensi untuk aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Tujuan terapi humanistik adalah untuk membuat klien menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya hidup dalam kenyataan dan mampu membuat pilihan yang mereka jalani. Ia telah membantu banyak orang menemukan keberanian untuk menghadapi ketakutan mereka. Sewaktu beliau terkena TBC, yang mana pada saat itu belum ada pengobatan untuk penyakit tersebut. Ia mulai mengembangkan sejumlah wawasan mengenai penyakitnya. Ia mengamati bahwa pasien yang mampu berjuang melawan kondisinya cenderung dapat bertahan hidup lebih lama daripada pasien yang menyerah atas penyakitnya. Beliau menemukan bahwa penyembuhan adalah proses yang aktif, bukannya pasif. Terapi humanistik juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu contoh kelebihannya adalah cocok untuk klien yang mengalami penurunan kepercayaan diri. Klien dapat mengambil keputusan sendiri, dapat menjadi orang yang memanusiakan manusia, membentuk kepribadian, hati nurani, serta perubahan sikap. Cocok bagi klien yang memiliki permasalahan dalam karir, pernikahan, ataupun transisi remaja menuju dewasa. Salah satu contoh kekurangannya adalah memakan waktu yang cukup lama, terlalu mempercayai klien dalam memisahkan masalah. Dalam metodologi, bahasa dan konsepnya miskal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Parameswari Azkia Putri dengan NIM 0603521043 akan menjelaskan sedikit tentang salah satu tokoh psikologi humanistik yaitu Arthur Combs. Riwayat hidup Arthur Combs. Arthur Wright Combs lahir pada tanggal 3 Juni 1912 di New Jersey dan meninggal pada tanggal 21 Maret 1999. Arthur Combs memulai karir profesionalnya di sekolah umum sebagai guru sains dan biologis di sekolah menengah, serta sebagai psikolog di Alliance Ohio pada tahun 1935 sampai 1941. Pada tahun 1949, ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi di New York, dan pada tahun yang sama, ia turut menulis Perilaku Individu, Kerangka Kerja Baru untuk Psikologi. Riwayat hidup Arthur Combs. Arthur Wright Combs lahir pada tanggal 3 Juni 1912 di New Jersey dan meninggal pada tanggal 21 Maret 1999. Arthur Combs memulai karir profesionalnya di sekolah umum sebagai guru sains dan biologis di sekolah menengah, serta sebagai psikolog di Alliance Ohio pada tahun 1935 sampai 1941. Pada tahun 1949, ia terpilih sebagai Presiden Asosiasi Psikologi di New York, dan pada tahun yang sama, ia turut menulis Perilaku Individu, Kerangka Kerja Baru untuk Psikologi. 5 karya Arthur Combs. Yang pertama ada Being and Becoming, A Field Approach to Psychology. Yang kedua ada Individual Behavior, A Perceptual Approach to Behavior. Yang ketiga ada Perceptual Psychology, A Humanistic Approach to the Study of Persons. Yang keempat ada The Professional Education of Teachers, A Perceptual View of Teaching Preparations. Dan yang kelima ada The Schools We Need, New Assumptions for Educational Reform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Satu tokoh psikologi humanistik yaitu James Bugental, atau nama lengkapnya adalah James Frederick Thomas Bugental. Ia lahir pada 25 Desember 1915 dan meninggal pada 17 September 2008. James Bugental adalah salah satu ahli teori dan pendukung utama gerakan terapi eksistensial humanistik. Ia adalah seorang terapis, guru, dan penulis selama lebih dari 50 tahun. Berikut beberapa buku karya James Bugental: Challenge of Humanistic Psychology, The Art of the Psychotherapist and Process, and Psychotherapy.
James Bugental memandang manusia dari dimensi tempat dia tinggal, karena lingkungan juga akan mempengaruhi secara manusiawi. Manusia memiliki kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapatnya dan menentukan pilihannya sendiri. Dalam The Search of Authenticity, Bugental merangkum postulat psikologi humanistik yang sering dikutip oleh ahli teori lainnya. Yang pertama, manusia tidak dapat direduksi menjadi komponen-komponen. Yang kedua, manusia memiliki di dalamnya konteks manusia yang unik. Selanjutnya, kesadaran manusia mencakup kesadaran akan diri sendiri dalam konteks orang lain. Dan manusia memiliki pilihan dan tanggung jawab. Yang terakhir, manusia bersifat intensional, mereka mencari makan, nilai, dan kreativitas.